What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, jumpa lagi di episode ke-103 kali ini. How are you guys? I hope ya, it's okay. It's bukan suatu kekalahan, it's seri ya. Jadi we hope all of you doing well today. Happy Monday. Ya, melawan Arsenal seri bukan sesuatu yang buruk, meski kita tahu penampilannya tidak seperti yang kita harapkan dan juga tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi still Enzo Maresca masih perlu belajar lagi dan dia sebagai pelatih yang baru pertama kali melatih tim di Liga Inggris harus lebih kreatif lagi dan lebih selektif lagi atas apa yang terjadi hari demi hari, khususnya saat kita menghadapi tim besar, yaitu tim empat besar. Ya, karena sejauh ini kita tahu melawan Newcastle, Manchester City, eh, kemudian yang terakhir Arsenal, kita di dalam keadaan kalah dan ini seri. Oke? Dan buat yang kemarin ketinggalan untuk preview video dari preview match dari CBC, dapat langsung klik link di atas. Di situ teman-teman yang kelewatan dapat belajar mengapa prediksi dari CBC itu seri. Mengapa dapat diprediksikan seri oleh CBC. Itu sudah CBC bahas ya. Dan tentu kita akan bahas lagi nanti ya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas review match Premier League antara Chelsea versus Arsenal. Oke, sebelum kita masuk, CBC mau mengingatkan, first thing first, sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum teman-teman lanjut menonton channel dari CBC ini, mohon bantuannya untuk teman-teman mengklik tombol like, dan buat teman-teman yang baru pertama kali join dan menemukan channel dari CBC ini, teman-teman dapat klik juga tombol subscribe. Karena semua support dari teman-teman semua, baik like, subscribe, membership, sponsorship, itu semua dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi. Sehingga teman-teman itu dapat lebih nyaman dan lebih enjoy the show dari channel CBC ini. Oke, without further ado, let's get started. Supaya kita clear ya, kita langsung bahas dulu klasemen sementara dari hasil pertandingan tadi. Ya, di sini kita bisa lihat Chelsea saat ini berada di peringkat ketiga ya, dari 19 poin, berbagi poin dengan Arsenal dengan memisahkan hanya selisih goal differences di mana Chelsea 8 dan juga Arsenal 6. Kemudian kita selisih 4 poin, masih 4 poin dengan Manchester City. Dan juga semakin lebar dengan Liverpool, yaitu selisih 9 poin. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok CBC kok nggak yakin kalau Chelsea ini dapat meraih Premier League kali ini? Dengan kualitas, mohon maaf, with all respect, dengan kualitas Enzo Maresca yang kita sudah lihat 11 pertandingan ini, I'm sorry to say, kita tidak bisa menjadi title contenders ya. Karena awalnya CBC bilang 30% berkurang setelah lawan Crystal Palace seri, kemudian turun lagi menjadi 60% saat kalah lawan Liverpool, kemudian turun lagi menjadi 50% saat kalah atau seri melawan Nottingham Forest, terus turun lagi menjadi 40% saat
kita seri dengan Arsenal kali ini. Jadi peluang besar itu ada di empat besar untuk berlaga di Champions League. Oke. Dan bila kita lihat untuk empat besar pun persaingannya sangat sengit. Di mana dari klasmen ini kita bisa lihat untuk 19 poin itu didapatkan oleh empat klub, poinnya sama semua 19. Kemudian untuk 18 poin hanya selisih satu, itu ada empat, ya. Oh sorry, ada tiga. Fulham, Newcastle, ya. Kemudian Brighton, Forest, Arsenal, Chelsea sama-sama 19 poin. Jadi kalau saja itu kalah di match depan, bukan tidak mungkin Chelsea akan terlempar ke peringkat ke-9. Ya, oke, cukup clear ya dari klasmen. Kemudian, kenapa tidak sedih, Bang? Ya, karena CBC sudah memprediksikan hasil seri ya. Kemudian dari line up, seperti prediksi dari CBC benar-benar turun dengan formasi dari Enzo Maresca banget ya. Sudah bisa ditebak Sanchez, Gusto yang berperan sebagai inverted right back itu berperan juga sebagai box to box player di mana tidak bekerja sama sekali. Kemudian Fofana tampil luar biasa. Gusto, ingat ya, Gusto tidak tampil jelek, tapi dia ini bukan role-nya sebagai box to box player. Jadi kita tidak boleh memaksakan penilaian kita kepada Gusto untuk dia dapat menjadi klinis di depan gawang ya. It will never happen. Oke? Dan bukan salah dia juga ya, guys. Kemudian Fofana tampil luar biasa ya. Beberapa kali dia membangun serangan dan juga dia turun ke belakang. Hanya saja Gusto dan juga Fofana ini kurang cermat di dalam melakukan penutupan bola, penutupan pemain Arsenal sehingga dapat tercuri gol tersebut ya. Kemudian Colwill sedikit berantakan ya. Beberapa kali dia salah passing, cenderung ceroboh beberapa kali. Penampilan Fofana lebih di atas Colwill untuk match kali ini. Kemudian Cucurella. Cucurella tampil brilian, luar biasa dengan juangnya. That's why CBC melihat Cucurella pada saat tidak diturunkan di Conference League, maka sudah pasti dia akan turun 90 menit di match Arsenal kali ini. Caicedo dan Lavia ya. Caicedo dulu ya. Tampilan cukup oke. Beberapa kali melakukan intercept dan sebagai petarung yang sejati. Kemudian Lavia tampil cukup solid ya. Kedua pemain ini defensive mindset ya. Jadi tentu saja kita tidak bisa berharap banyak untuk kreativitas dari dua pemain ini. That's why Maresca mendorong Gusto untuk mengisi posisi kosong di box to box, yaitu untuk mengisi posisi Enzo Fernandez. Kemudian Madueke. Nah, 11 kali kesempatan ya CBC entah mau ngomong apa lagi untuk Madueke ini ya. Oke, kita skip aja. Berantakan sekali. Satu kali dia memaksakan syuting, tidak mengoper. Egoisnya sudah menurun ya, tapi secara permainan dia ini jauh tertinggal dibanding Pedro Neto ya. Jadi kalau misalkan Sancho itu dalam kondisi fit, CBC prefer Sancho itu bermain di sisi winger kiri dan Pedro Neto digeser di sebelah kanan ya. Kemudian Palmer, entah dia ini dipaksakan bermain atau gimana,
Jadi benar-benar Palmer ini bukannya tidak terlihat ya, dia ada di situ, dia s- berkontribusi juga, tapi di sisi lain dia ada sesuatu yang hilang, yaitu karena dia itu masih kondisi cedera, guys. Ya, dipaksakan. Kondisi bukan cedera ya, tidak fit 100% setelah dia mendapatkan tackling yang sangat keras oleh Martinez di laga versus Manchester United minggu lalu. Kemudian Pedro Neto, hmm, penampilannya luar biasa, ya. Sangat kuat, sangat energik, ya. Beberapa kali meng-create chances. Sayang sekali sundulan dari Madueke itu tidak berakhir dengan baik, ya. Kemudian eh, umpannya dari Pedro Neto untuk Palmer, ya, sayang sekali tidak mendapat supporting yang bagus. Kemudian Nicholas Jackson tidak mendapatkan suplai bola yang cukup bagus, cukup banyak, ya. Hampir mencetak gol namun terkena offside, ya. Jadi eh semua ini adalah karena Gusto dipaksakan oleh Enzo Maresca untuk bermain di box to box dan memaksakan Caicedo dan Lavia bermain bersama. Jadi harus mengorbankan Enzo Fernandez dan juga mengorbankan Gusto untuk maju terlalu ke depan untuk mengisi posisi box to box. Ya. Ini harus berhenti sampai di sini. Please, Enzo Maresca, ini harus berhenti sampai di sini. Eksperimen seperti ini ya. Kita berharap, oh ya, oh, untuk pemain cadangan yang turun. Pemain cadangan yang turun. Begitu Enzo Fernandez turun, Mikhailo Mudryk turun menggantikan Madueke, Enzo Fernandez menggantikan Lavia, luar biasa. Langsung bola itu dapat terdistribusi ke kanan, ke kiri, ke depan ya dengan baik oleh Enzo Fernandez dan juga Mudryk yang bermain cukup oke ya, tidak bagus juga, cukup oke dibanding Madueke, tapi dia dengan pace-nya itu dia dapat berkontribusi membuka ruang di sisi sebelah kiri dan Neto bergeser di sebelah kanan dan Pedro Neto berhasil mencetak gol dari tendangan luar kotak penalti. So, CBC berharap Enzo Maresca ini dapat belajar ya. Di watch along, CBC juga berdiskusi dengan teman-teman semua ya, dengan Bang Uchiha, dengan Bang Arif ya, dan yang lain-lain bertukar pikiran dan benar sekali banyak pemikiran yang sama di mana kita itu sama-sama berpikir pada saat menit seri mulai dari kosong kosong sebaiknya kita itu bermain dengan ofensif dengan memasang box to box role player yang benar yaitu Enzo Fernandez ataupun Palmer digeser ke box to box sehingga attacking mid-nya bisa diisi Nkunku ataupun Felix ya daripada kita bermain double pivot yang bertahan yaitu Lavia dan Caicedo. Lavia dan Caicedo dapat bermain bersama pada saat kita itu berhasil unggul 1-0 atau 2-0 selisih gol yang cukup kita sisa 5 menit 10 menit baru kita main bertahan. Kenapa dari awal kita sudah bermain bertahan? Inilah yang CBC bilang. Lihat dari formasi yang diberikan oleh Enzo, CBC langsung berpikir ini bermain negatif dan ini akan berakhir seri. Hmm. Dan hasilnya memang seperti itu. Coba kalau misalkan kita sedari awal bermain attacking midfieldernya dengan box to box midfieldernya Enzo Fernandez itu dapat berkombinasi dengan baik dengan Palmer, maka hasilnya pasti akan berbeda. Begitu juga dengan Madueke digantikan lebih baik si Mudryk ataupun Felix. Dia di winger kiri, Pedro Neto di winger kanan. Itu pasti hasilnya akan berbeda ya. Oke, CBC berharap
Di match 2 minggu lagi melawan Leicester di hari Sabtu jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, Chelsea dapat dan Maresca dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk menurunkan formasi yang terbaik. Jangan lagi memasangkan Caicedo dan Lavia secara bersamaan sejak menit awal, ya. Karena kita sudah melewati dengan Lavia sebagai eh, double pivot bersama Caicedo sejak Lavia itu sembuh pada match Liverpool, kemudian Newcastle, kemudian Manchester United, sekarang Arsenal. Hasilnya, ya. Jadi CBC berharap tidak terjadi lagi bila kita sudah unggul 1-0 atau 2-0 selisih gol, baru kita bisa memainkan Caicedo dan Lavia untuk menjaga pertahanan, untuk mempertahankan keunggulan. So, buat 2 minggu lagi, match 2 minggu ke depan lagi, CBC berharap Chelsea break the leg. Oke, that's all di episode ke-103 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by like, subscribe, dan share. Thank you for watching. Thank you yang sudah datang ke live watch along bersama CBC. Nantikan kembali watch along di 2 minggu lagi. Take care, have a good night. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.